percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliku Keren, kembali lagi dalam channel Katoliku Keren. Kali ini kita sudah bersama dengan Edel. Salve Edel. Hai, halo Oke. sahabat Katoliku Keren. Oke. Teman-teman, pasti udah nggak asing kan dengan suara Edel? Coba tebak, dari channel mana? Edel dari Katolikpedia. Katolikpedia. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan nanya-nanya nih kepada Edel, bagaimana sih perjalanan Edel terjun mewarta di dunia digital dan juga hingga mengembangkan channel YouTube Katolikpedia. Jadi Katolikpedia itu dibangun oleh 3 orang yang sama-sama Katolik juga. Nah, duanya itu hampir 10 tahun bekerja di majalah Katolik ya. Jadi otomatis punya background media dan segala macamnya. Terus aku yang latar belakang dari SD, SMP, SMA tuh yang Katolik garis keras gitu. Yang mukanya yang Katolik yang kayak fanatik bukan, tapi dididik secara Katolik banget gitu. Katolik banget. Nah, SMA aku itu mungkin teman-teman yang alumni SMOK mungkin pernah tahu SMOK Warta Bakti. Nah, itu tuh bisa dibilang seminari kedua. Karena di situ kita belajar tentang moral, pastoral, liturgi gitu. Jadi semua berangkat dari background ini, tapi kita punya satu keresahan yang pertama. Secara pribadi aku punya teman yang banyak gitulah ya, berpindah gitu ya, pindah server gitu. Dan aku kayak sebagai seorang Katolik dan teman dekat, aku merasa kayak aku gagal nih, aku harus bikin sesuatu. Kayak sedih juga ya? Sedih banget. Jujur sampai sekarang juga masih sedih gitu. Yang kedua, aku menemukan banyak temanku, khususnya orang muda yang merasa kayak materi-materi tentang gereja Katolik itu berat, betul, karena kan yang kayak bukan mau menganggap bahwa gereja Katolik itu kaku, bukan, tapi materi-materi yang disajikannya itu berat, dan akhirnya mereka yang berangkat dari OMK yang ini biasa aja gitu, yang punya misalnya dari sekolah negeri yang nggak ada background Katolik banget gitu, mereka akhirnya agak kesusahan untuk menyesuaikan. Nah, berangkat dari ini akhirnya kami bertiga berembuk, gimana caranya kita bisa bikin sebuah wadah untuk menyederhanakan yang tinggi ini terus ke yang sesederhana mungkin supaya masuk ke kalangan orang muda, ke kalangan mungkin umat yang tidak punya background misalnya sekolah filsafat atau apa gitu ya. Jadi mereka tetap mengenal gereja Katolik, mengenal aturan-aturannya, mengenal kayak hierarkinya, tapi dengan bahasa yang sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Nah, latar belakang itulah yang akhirnya membuat kami untuk pertama kita bikin websitenya dulu, websitenya jalan, dan gak nyangka banget nih Kak, banyak yang akhirnya berkunjung dan request, Min bahas ini dong, Min bahas ini dong. Boleh spill nggak Del websitenya apa biar langsung dicari ini sama sahabat www.katolikpedia.id. Nah, jangan lupa mampir ya teman-teman. Nanti kita lampirkan websitenya di deskripsi. Oke. Nah, setelah itu kita mulai dari web. Setelah itu di YouTube nih. YouTube juga sebenarnya iseng sih sebenarnya. Karena aku secara pribadi suka berkunjung ke gereja. Kayak konsepnya itu kayak traveling, karena sukanya traveling gitu kan. Misalnya minggu ini gereja di sini, minggu depan gereja di gereja lain. Bukannya nggak mau ini, cuman karena kan aku suka interior gereja kan. Misalnya setiap kali itu aku terkesima, oh ini ya, siapa sih orang di balik interior sekeren ini. Nah, arsitekturnya arsitekturnya bagus, indoor, outdoor gitu. Sekalian mengenal kongregasi. Jadi kan setiap paroki beda kan. Misalnya kayak paroki ini Jesuit, belum tentu paroki yang lain juga Jesuit juga, bisa jadi Projo. Jadi nambah dong. Nah, ada berangkat dari situ aku mulai bikin nih video gereja, terus mulai iseng posting. Nah, ternyata banyak yang suka. Akhirnya dia udah aku terusin gitu, dan akhirnya teman-teman juga misalnya kayak ada tugas liputan atau tugas di tempat lain, sebisa mungkin mampir ke gereja dan bikin video arsitektur. Makanya kenapa di salah satu programnya kita namanya Travel Rohani, karena berangkat dari jalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tahun berapa Del itu? Itu kita mulai Katolikpedia berdiri apa programnya nih? Berdiri itu tahun 2017. 2017, jadi sekarang 2023 udah lumayan ya. 6 tahun. Kurang lebih begitu. Oke Del. Dan dibalik kesuksesan dari channel Katolikpedia yang udah juga dapat silver play button nih. Jangan lupa yang mau nonton unboxing juga bisa mampir di channel Katolikpedia. Itu dibalik itu Del pasti kan kayak butuh perjuangan yang keras dan juga kekompakan tim nih. Boleh
jelasin, di-spill nggak nih tim-timnya yang secara detail itu siapa aja? Oke. Kayak tadi bilang. Jadi di Katolikpedia itu kita ada 3 orang, satunya nama Kak Steve, satu namanya Kak Tiwi, dan satunya saya yang udah sering nonton Katolikpedia waktu open play button itu pasti tahu karena 3-3-nya muncul gitu. Nah di situ masing-masing dengan background berbeda-beda. Aku dengan background IT, duanya dengan background komunikasi. Yang satunya filsafat, yang satu komunikasi. Jadi kami collab, lalu bikinlah Katolikpedia gitu. Perpaduan yang sangat keren ya teman-teman. Jadi terus spill sih gimana caranya akhirnya konten itu naik ya. Sortir yang berat. Jadi misalnya kayak narasinya dari aku, itu setelah itu kita berembuk bareng-bareng. Kata mana nih yang cocok, kata mana yang enggak, mana nih yang agak, oh ini kayaknya enggak cocok, kita ini nggak usah pakai gitu. Jadi sebelum akhirnya proses video itu tayang, kita masing-masing itu satu konten aja itu kita kayak rapat kecil-kecilan gitu ya. Diskusi. Jadi diskusi, enaknya kita ngomong tentang apa atau isu yang lagi hangat, enaknya kita ngambilnya dari sisi mana nih. Jadi tetap ini untuk YouTube, begitupun untuk TikTok. Begitupun untuk Instagram, desain-desainnya, begitupun untuk website, untuk tulisan gitu. Kalau untuk website sendiri itu memang kita bertiga rutin nulis sama Romo-Romo. Biasanya itu Romo-Romo yang studi di luar, yang misalnya kayak ngambil hukum gereja, yang ngambil kitab suci. Nah itu mungkin teman-teman mulai ini kalau tulisan Romo-Romo kan agak-agak berat, tapi memang itu disedia wadah memang kami beri untuk mereka sehingga bisa menyeimbangi. Kalau yang dari kami agak sederhana, agak simple. Kalau yang dari Romo agak-agak berat, tapi mau nggak mau kita tetap harus baca kan, biar menambah ini. Ibaratnya aku selalu kayak gini. Kamu harus tahu rumahmu itu kayak apa. Jangan sampai kamu melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumahmu sendiri gitu. Sekali. Kayak gitu. Betul. Dan kalau misalnya nih Edel, kalau ingin bertanya tentang ajaran gereja Katolik, ada nggak sih kayak semacam, oh ini suster atau Romo pembimbing rohani gitu kayak aku biasanya Pastor Ardi nanya, atau ada nggak sih yang kayak Romo yang kayak deket banget gitu sama Katolikpedia, sering juga mengasih masukan gitu. Jadi itu sebenarnya banyak kalau Romo-Romo yang mau di ini. Aku punya background kakakku biarawati. Jadi untuk misalnya kayak hal-hal yang berkaitan dengan biarawati, aku nanyanya ke beliau. Tapi kalau misalnya untuk Romo, sebenarnya basic keluarga itu banyak banget yang jadi pastor. Wah, luar biasa. Jadi, dan berbeda-beda serikat gitu kan. Jadi untuk nanya-nanya misalnya kayak, oh ini enak nggak ya bahas tentang ini. Nah itu diskusi dengan mereka, ada yang dari SVD, ada yang dari Saverian, karena yang kebetulan spill dikit, salah satu personilnya, salah satu timnya Katolikpedia itu kan mantan Saverian gitu, filsafat juga. Jadi punya teman-teman yang mantan Saverian, ada yang Romo Saverian. Jadi kita nanya itu kalau dari secara pribadi ya. Tapi kalau secara misalnya relasi, itu ada Romo Dodi. Mungkin teman-teman kalau baca Katolikpedia sering melihat tulisannya Romo Polce. Itu Romo Dodi dari CMF, Romo Polce dari SSCC. Jadi dengan background sengaja kita ngambilnya backgroundnya berbeda-beda supaya kita bisa melihat kalau Romo ini dia studi tentang kitab suci, dia ngomongnya gimana nih. Kalau Romo tentang hukum gereja, kalau misalnya kita lihat nih kasusnya atau sementara kasus yang lagi viral, kita mau minta tanggapan, kita larinya kemana nih? Kalau nggak mungkin dong kasus ini tentang yang berkaitan dengan hukum gereja kita mintanya ke yang kitab suci, kan nggak mungkin. Kita ngomongnya ke Romo Dodi yang memang spesifik di situ karena kenapa mereka? Karena Romo-Romo ini studinya di Roma. Jadi ada yang dari Universitas Gregoriana, jadi universitas-universitas yang meluluskan Romo-Romo untuk yang kompeten gitu. Jadi kita nggak mungkin teman-teman konten itu naik tanpa ada diskusi sama Romo-Romo sama suster-suster. Kurang lebih seperti luar itu. biasa. Dan Edel, apa sih misi utama nih dari Katolikpedia? Jadi kayak kalau Katolik Ukraina itu kan kayak menjaring orang-orang yang belum mengenal kekatolikan dan akhirnya terpanggil dan ingin mengenal Katolik, tapi konten disajikan juga versi anak muda yang simpel seperti Edel juga. Apa sih misi utama dari Katolikpedia? Sebenarnya misi utama karena berangkat dari kita akhirnya kembali ke background, kembali bahwa ingin menyajikan sesuatu yang sederhana yang masuk ke berbagai kalangan. Karena aku bergaul dengan teman-temanku yang biasa, yang basicnya bukan Katolik banget. Terus bergaul dengan Romo-Romo yang studi tentang filsafat apa segala macam. Nah, akhirnya aku tahu nih teman-temanku yang basicnya bukan ini,
ruang geraknya nggak bergaul sama romo-romo, artinya dia agak susah untuk memahami tulisan romo-romo. Nah, aku di tengah-tengah, Katolikpedia itu berada di tengah-tengah sebagai wadah untuk menjembatani, yang sangat dia memahaminya dari segi yang simple dengan yang agak-agak berat itu penghubung gitu ya. Keren. Seperti itu. Oke. Nah, tetap ada pihak-pihak yang nggak suka kan. Jadi kita mendapat pesan yang kayak lebay, ya pesan-pesan yang kalau disebutkan tuh nyakitin gitu. Tapi sempat down juga, kayak aduh maju nggak nih, ternyata berat ya membangun channel Katolik itu nggak mudah gitu. Tuh, cuman setelah itu kembali lagi, spirit kamu apa?